Tiga poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian. Kemudian yang kedua, jenis transformasi data. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana teknik menggunakannya. Nah, sebagai ilustrasi dasar bahwa transformasi itu tidak lebih dari sebuah upaya kita untuk mengubah data kita ke bentuk lainnya dengan tujuan agar data kita memenuhi asumsi-asumsi dasar dalam analisis sidik ragam. Nah, di sini kita lihat satu pengertian. Transformasi data adalah upaya untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi dasar analisis ragam atau ANOVA, sehingga nantinya kesimpulan dari hasil analisis kita, ANOVA kita, dapat diterima. Nah, kemudian sebagai contoh, di sini ada data asli, misalnya 25. Kemudian kita lakukan transformasi akar dengan rumus akar kuadrat dari data asli, sehingga hasilnya adalah 5. Nah, ini salah satu bentuk perubahan bentuk dari data asli ke data transformasi. Nah, kemudian di sini yang perlu kita tekankan adalah data asli itu wajib ditampilkan, sedangkan data hasil transformasi hanya membantu Anda untuk membuat data kita memenuhi asumsi-asumsi dalam analisis ragam. Nah, kemudian kita kembali sedikit kita ulang terkait dengan asumsi dasar dalam analisis ragam. Nah, di sini ada 4 asumsi dasar. Yang pertama, pengaruh aditif. Yang kedua, independensi. Ketiga, homogenitas. Dan yang keempat adalah distribusi normal. Nah, apa yang dimaksud? Secara singkat, di sini saya menuliskan bahwa pengaruh aditif merupakan pengaruh perlakuan yang konstan terhadap ulangan dalam suatu pengamatan variabel pengamatan. Sebagai contoh bahwa pemberian perlakuan A itu memberikan hasil tertentu terhadap variabel pengamatan. Kemudian juga hasilnya akan sama pada ulangan berikutnya. Kemudian yang kedua, independensi, artinya galat tidak saling berkaitan, yang mana nilai antara satu perlakuan dengan ulangannya itu tidak saling mempengaruhi galatnya. Kemudian homogenitas, ragam bersifat homogen, artinya tidak ada kondisi heterogen yang mempengaruhi nantinya kondisi atau hasil-hasil yang kita peroleh di lapangan. Kemudian yang terakhir, distribusi normal, artinya data kita berdistribusi normal. Misalnya kisaran 10 sampai 40 cm. Itu tidak ada data yang tiba-tiba 10 tiba-tiba langsung 120. Nah, itu berarti distribusinya tidak normal. Artinya ada data yang tiba-tiba loncat atau lompat dengan jarak yang terlalu jauh. Kemudian dampak yang dapat terjadi apabila asumsi dasar tidak terpenuhi. Nah, yang pertama adanya overestimate, yang kedua adanya underestimate. Yang mana kedua istilah ini intinya adalah kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Ketika misalnya hasil analisis data kita ternyata berpengaruh nyata, ternyata pada kenyataannya di lapangan itu sebenarnya tidak memberikan pengaruh yang nyata, melainkan ada pengaruh faktor lain seperti faktor lingkungan yang tidak dikontrol dan lain-lain, sehingga datanya akan terpengaruh. Kemudian juga begitu juga dengan underestimate, yang mana di lapangan ternyata pemberian perlakuan kita memberikan hasil yang nyata, tetapi karena ada kesalahan dalam pemenuhan asumsi-asumsi dasar ini, sehingga kesimpulan yang kita peroleh menjadi underestimate atau tidak berpengaruh nyata. Kemudian untuk mengetahui bahwa data kita sudah memenuhi asumsi dasar, itu dapat dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Yang perlu juga kita perhatikan bahwa saat ini banyak dilakukan analisis data tanpa melakukan pengecekan pemenuhan asumsi. Nah, itu sebenarnya dapat dilakukan, artinya dapat diterima. Namun nantinya ketika kita mendapatkan hasil misalnya koefisien keragaman yang terlalu tinggi di atas 50%, atau mungkin sebaran data yang tidak normal, atau mungkin hasil analisis ANOVA kita yang tidak berpengaruh nyata,
itu berarti kemungkinan ada salah satu asumsi dasar dalam analisis sidik ragam yang tidak terpenuhi, sehingga kita bisa kembalikan ke uji normalitas atau uji homogenitas. Kemudian jenis-jenis transformasi data. Nah, di sini kami merangkum ada 10 jenis transformasi data. Namun kami hanya akan menekankan kepada 3 jenis transformasi yang sering digunakan dalam dunia pertanian dan sains lainnya. Nah, di sini transformasi data yang umum digunakan dalam sains pertanian ada 3 ya. Yang pertama transformasi akar kuadrat, yang mana digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi kehomogenan atau ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dalam hasil-hasil pengamatan yang kita peroleh. Kemudian yang kedua transformasi logaritma, itu digunakan ketika data bersifat tidak aditif. Sederhananya adalah pemberian perlakuan yang kita berikan itu tidak berpengaruh nyata terhadap variabel pengamatan. Kemudian juga tidak digunakan ketika kita memperoleh data-data dengan nilai 0. Kemudian yang ketiga transformasi arsin, di mana biasa digunakan dalam bentuk apabila data kita dalam bentuk presentasi dengan proporsi 0 hingga 30% dan atau 70 hingga 100%. Jadi data dengan presentasi 40 hingga 70% itu tidak perlu dilakukan transformasi. Nah, di sini ada rumus. Saya menuliskan rumus terkait dengan transformasi akar kuadrat, di mana ketika datanya jika ada data 0, maka rumus yang digunakan adalah akar kuadrat dari X atau data asli ditambah 0,5. Kemudian jika tidak ada data 0, tinggal dilakukan akar kuadrat secara langsung. Jadi perbedaannya adalah ada penambahan 0,5, yang mana penambahan ini dilakukan untuk menghilangkan bias, kurang lebih intinya adalah untuk menghilangkan bias, di mana data 0 itu sebenarnya artinya tidak ada. Jika diakarkan pun akan mendapatkan hasil yang serupa. Kemudian transformasi logaritma dengan rumus log X jika sebaran data lebih besar dari 10. Kemudian log X tambah 1 jika sebaran data kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian yang terakhir transformasi arsin, tentunya intinya dalam bentuk data kita dalam bentuk presentasi. Kemudian ketika data presentasi kita ada yang 0, maka sedikit perubahan rumus, yakni arsin akar dari data presentasi kita ditambah 0,5. Nah, ini apabila ada data 0. Nah, pertanyaannya kira-kira ketika kita memiliki data, kemudian kita hasil yang kita peroleh tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel pengamatan, pertanyaannya kita menggunakan transformasi yang mana? Nah, di sini ada kata kunci ya. Jadi jika terdapat data 0, maka transformasi logaritma itu tidak bisa digunakan. Sehingga pilihannya tinggal menjadi 2, akar kuadrat dan arsin. Nah, kemudian jika datanya dalam bentuk presentasi, itu bisa kita gunakan transformasi arsin. Bisa juga akar kuadrat, tapi di sini saya lebih merekomendasikan yang arsin. Kemudian jika datanya tidak dalam bentuk presentasi, nah itu saya sangat menganjurkan menggunakan akar kuadrat. Kemudian jika presentasinya juga banyak data yang 0, maka saya menganjurkan untuk menggunakan transformasi akar kuadrat. Kemudian yang ketiga, penggunaan transformasi data. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana contoh dari ketiga penggunaan transformasi teknik transformasi data tersebut. Nah, di sini ada ilustrasi ya, sampel 1, 2 hingga 15. Kemudian data awal. Nah, data ini merupakan data hasil pengetikan secara mandiri ya, bukan data dari lapangan. Artinya hanya kita gunakan sebagai media untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian di sini ada transformasi akar.
kemudian transformasi logaritma dan transformasi arsin. Nah, di sini ilustrasi pada tabel merupakan teknis transformasi dengan mengabaikan nilai syarat penggunaan jenis transformasinya. Artinya dalam suatu penelitian tentunya kita hanya menggunakan satu jenis transformasi dalam satu analisis. Namun di sini saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana perbandingan antara 3 transformasi yang kita gunakan. Tentunya dengan rumus dengan mengabaikan nilai 0 yang kita sebutkan di awal. Nah, ini seperti ini ya sebagai contoh data awal. Ini akar kuadrat 25, tentunya akar kuadratnya 5 ya. Kemudian juga transformasi lognya 1,4 dan transformasi arsinnya adalah 30. Nah, inilah data hasil transformasi akar. Sangat mudah untuk dilakukan di Excel karena sudah ada rumusnya. Juga dapat dilakukan dengan aplikasi SPSS dengan metode-metode yang sudah banyak disampaikan oleh orang-orang di blog ataupun YouTube-nya. Namun nanti kita akan namun kedepannya saya juga akan membuat suatu contoh atau bagaimana teknis melakukan transformasi data yang akan dilanjutkan dengan analisis of variance atau analisis keragaman. Nah, di sini ya selanjutnya yang pertama transformasi data. Selanjutnya kita akan membuat suatu video transformasi data menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Artinya ini hanya tahapan transformasi data, bagaimana kita mengubah data awal kita dengan menggunakan kedua aplikasi ini. Kemudian selanjutnya ada transformasi akar kuadrat pada rancangan acak kelompok ANOVA. Kemudian transformasi logaritma pada rancangan acak kelompok ANOVA. Kemudian transformasi arsin pada rancangan acak kelompok ANOVA. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.